banyaknya shift yang kita gerak ke kiri. Ada dua hal yang perlu dipahami di label ini. Yang pertama adalah proses left circular shift, dan kedua banyaknya shift yang digeser untuk round berbeda. Akan dibahas proses left circular shift terlebih dahulu. Semisal S-nya itu adalah 2, sehingga LCS dalam kurung 2. Semisal 28 bit yang akan digeser adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Maka, proses LCS dalam kurung 2 adalah menggeser 2 bit ke kiri, sehingga yang awalnya seperti ini, maka akan menjadi seperti ini. Bit 1 akan menjadi bit ketiga, bit kedua akan jadi bit keempat, begitu seterusnya. Untuk bit yang ke-27 akan menjadi bit 1 karena proses ini akan memutar ke data awal. Begitu pula dengan bit ke-28 akan menjadi bit kedua karena shift yang dilakukan adalah 2. Nah, selanjutnya akan dibahas banyaknya shift untuk setiap round tabel di bawah ini atau tabel berikut ini. Dapat kita lihat di tabel ini, di round 1, 2, 9, dan 16, shift yang dilakukan adalah 1 bit. Selain itu, dilakukan 2 bit shift. Label F, Permuted Choice 2, atau biasa disingkat dengan PC1. Hasil dari left circular shift, kita lakukan pengecakan dan penghapusan 8 bit data. Input terhadap proses ini adalah 56 bit dan output dari proses ini adalah 48 bit. Adapun permuted choice atau biasa disingkat dengan PC yang dilakukan adalah seperti tabel berikut ini. Ini adalah tabel permuted choice 2 atau biasa kita singkat dengan PC2. Label G, langkah selanjutnya adalah melakukan operasi XOR terhadap poin B atau terhadap label B dan F. Output dari proses ini tetap 48 bit. Maka di bit 1, data akan menjadi 0. Nah, seperti ini. Maka, proses LCS dalam kurung 2 adalah menggeser 2 bit ke kiri, sehingga yang awalnya seperti ini, maka akan menjadi seperti ini. Bit 1 akan menjadi bit ketiga, bit kedua akan jadi bit keempat, begitu seterusnya. Untuk bit yang ke-27 akan menjadi bit 1, karena proses ini akan memutar ke data awal. Begitu pula dengan bit ke-28 akan menjadi bit kedua, karena shift yang dilakukan adalah 2. Nah, selanjutnya akan dibahas banyaknya shift untuk setiap round tabel di bawah ini atau tabel berikut ini. Dapat kita lihat di tabel ini, di round 1, 2, 9, dan 16, shift yang dilakukan adalah 1 bit. Selain itu, dilakukan 2 bit shift.
Label F, Permuted Choice 2, atau biasa disingkat dengan PC1. Hasil dari left circular shift, kita lakukan pengacakan dan penghapusan 8 bit data. Input terhadap proses ini adalah 56 bit dan output dari proses ini adalah 48 bit. Adapun permuted choice atau biasa disingkat dengan PC, yang dilakukan adalah seperti tabel berikut ini. Ini adalah tabel permuted choice 2 atau biasa kita singkat dengan PC2. Label G, langkah selanjutnya adalah melakukan operasi XOR terhadap poin B atau terhadap label B dan F. Output dari proses ini tetap 48 bit. Label H, langkah selanjutnya adalah substitution atau choice atau S-box. Output dari langkah sebelumnya adalah 48 bit. Proses S-box ini akan memberikan output 32 bit. Adapun proses detailnya adalah seperti ini. Yang pertama, 48 bit akan kita bagi menjadi 8 bagian, dan setiap bagian tersebut terdiri dari 6 bit. Lalu, setiap 6 bit ini akan kita substitusi menjadi 4 bit. enam bit ini akan disubstitusikan menjadi 4 bit. Berikutnya akan dijelaskan proses substitusi yang terjadi. Dari setiap 6 bit yang kita dapatkan, semisal 6 bit ini adalah 100110, kita akan gunakan 6 bit ini untuk mendapatkan nilai substitusi dari tabel S1. Yang harus kita pahami, tabel S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, dan S8 adalah tabel yang memiliki 4 baris dan 16 kolom. Nah, berikut ini adalah tabel S1. Nah, tabel S1 ini merupakan tabel substitusi untuk 6 bit pertama. Dari tabel ini, kita ketahui terdapat 4 baris dan 16 kolom. Maka, 6 bit yang kita dapatkan akan kita gunakan untuk memutuskan atau untuk menentukan baris dan kolom. Semisal 64 bit itu adalah 100110, maka 6 bit ini kita gunakan untuk menentukan baris dan kolom. Caranya adalah seperti ini. Untuk menentukan baris, kita gunakan bit pertama dan terakhir. Bit pertama, bit terakhir. Kita ubah menjadi desimal seperti ini. Untuk menentukan kolom, kita gunakan 4 bit yang bukan bit pertama dan terakhir. Seperti ini. Kita ubah menjadi desimal seperti ini. Maka, kita dapatkan baris kedua dan kolom ketiga seperti ini. Baris kedua, kolom ketiga. Maka, kita dapatkan substitusi untuk 6 bit pertama adalah 8, dan 8 ini kita ubah menjadi biner.
Maka hasil akhir dari 6 bit pertama adalah 1000. Dan proses ini lakukan untuk 42 bit yang lain menggunakan S2, S3, S4, S5, S6, S7, dan S8. Adapun tabel Xbox ini adalah sebagai berikut ini. Nah, ini adalah tabel Xbox-nya. Dari S1 sampai S8. Label I. Langkah selanjutnya ini, output dari Xbox yang 32 bit itu kita permutasikan lagi menggunakan tabel seperti berikut ini. Nah, ini tabelnya. Output dari proses transposisi ini tetap 32 bit. Yang perlu diingat, kita hanya mengubah letak dari bit. Semisal, bit 1 sekarang diisi oleh bit ke-16. Bit kedua menjadi bit ke-7. Label J. Langkah selanjutnya ini adalah kita mengXOR-kan output dari langkah atau label I dengan 32 bit pertama di langkah label A. Label K. Di langkah ini kita harus mempersiapkan data yang akan digunakan di round berikutnya. Maka di langkah ini kita akan menukar atau swap di langkah label A yang tadinya merupakan 32 bit di bagian kanan, kita ubah menjadi 32 bit di bagian kiri di round berikutnya. Label L. Output dari langkah label J akan menjadi 32 bit bagian kanan di round berikutnya. Label M dan N. Ini merupakan output dari langkah label D dan label E yang akan menjadi K di round berikutnya. Nah, selanjutnya memasuki round 2. Proses yang sama kita lakukan di sini. Dan sampai akhirnya kita looping sampai di round 16.